Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita bicara tentang balaghah sebenarnya sudah sesuai atau sama pembahasannya dengan ilmu nahwu, hanya beberapa istilahnya yang berbeda. Contohnya, kalau dalam ilmu nahwu kita tahu ada mubtada, khobar, ada kita bilang dalam kalimat bahasa Arab itu pasti ada sebuah jumlah. Jumlah itu adalah kalimat. Jumlah merupakan kalimat dalam bahasa Indonesia ya, kalimat bukan kalimat bahasa Arab. Nah, kalimat ini atau jumlah ini pasti tersusun, kalau tidak mubtada khobar ya fi'il fa'il gitu. Itu dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu, dalam ilmu nahwu sebuah kalimat itu tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Mubtada khobar ini kita sebut sebagai jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah, sedangkan fi'il fa'il ini sebagai jumlah fi'liyah atau kalimat yang terbentuk karena awalannya berupa fi'il. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu balaghah, kita di sini jumlah dalam ilmu balaghah tidak seperti dalam ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu ada dua pembagiannya, fi'liyah sama ismiyah. Kalau dalam ilmu balaghah ada satu tok. Kalau nggak ada musnad, satu tok, yaitu musnad ilaih dan musnad. Apa itu musnad ilaih? Apa itu musnad? Musnad ilaih adalah sesuatu yang mendapatkan sifat atau sesuatu yang nantinya akan diberikan sifat. Sedangkan musnad ini dia yang mensifati musnad ilaih. Nah, kalau kita gabungkan antara ilmu balaghah dan ilmu nahwu, maka kita ketemu jika musnad ilaih berada di depan sedangkan musnadnya berada di belakang, maka musnad ilaihnya adalah mubtada. Sedangkan musnadnya adalah khobar. Kalau sebaliknya, yaitu musnad dulu kemudian musnad ilaih, maka musnadnya dalam ilmu nahwu disebut fi'il, sedangkan musnad ilaih sebagai fa'il. Itu artinya bahwa istilah mubtada dan fa'il itu dalam ilmu nahwu disebut sebagai musnad ilaih dalam ilmu balaghah. Sedangkan khobar dan fi'il itu disebut sebagai musnad. Paham ya? Musnad ilaih di sini dia mubtada kalau dalam jumlah fi'liyah, kalau musnadnya di depan maka musnad ilaihnya berupa fa'il. Kita kasih contoh. Muhammadun, contoh ya, Muhammadun qaimun. Kalau kita lihat pada susunan kalimat tersebut, maka Muhammadun, kalau kita lihat dari sisi nahwu, maka Muhammadun merupakan mubtada, sedangkan qaimun khobar. Kalau kita bilang, kalau dalam ilmu balaghah maka mubtada ini kita sebut musnad ilaih, sedangkan khobar kita sebut sebagai musnad. Itu. Sedangkan contoh lain yang berupa jumlah fi'liyah, contohnya qoma Muhammadun.
koma di sini sebagai fi'il dalam ilmu nahwu. Sedangkan Muhammad ini sebagai fa'il. Kalau dalam ilmu balaghah kita bilang fi'il ini sebagai musnad, sedangkan fa'ilnya adalah musnad. Bagaimana cara menentukan mubtada dan musnad ilaih? Pokoknya kalau mubtada itu musnad ilaih, kalau fa'il musnad ilaih, sedangkan fi'il dan khobar itu musnad, gitu aja gampangnya. Kalau kita pahami lebih jauh, musnad ilaih itu sesuatu yang mendapatkan sifat atau sesuatu yang nantinya akan disifati, baik dengan khobar maupun dengan koma. Sedangkan musnad itu yang mensifati. Contohnya Muhammadun, dia sebagai musnad ilaih, alias dia yang mendapatkan sifat atau disifati dengan sifat koma berdiri, ya. Contoh seperti ini juga, koma Muhammadun. Koma ini menjadi sifat Muhammad. Awalnya Muhammadun dia tidak memiliki sifat, tapi dia disifati dengan koma. Kemudian pada pembahasan tadi tentang ta'rif atau mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim alam, artinya musnad ilaih itu berbentuk isim alam. Artinya pada jumlah ismiyah maka mubtadanya harus berupa isim alam, atau dalam jumlah fi'liyah mubtadanya harus berupa berupa isim kok mubtada sih, fa'il karena fi'liyah. Atau dalam jumlah fi'liyah ini fa'ilnya berupa isim alam. Kalau kita lihat di atas, Muhammad itu nama seseorang, maka dia sudah sesuai dengan kaidah atau contoh kalimat ta'riful